masa Jokowi, DPR sungguh tidak suka dengan Pak Jokowi. Oh ya. Saya bisa melihat itu. Dari gestur-gesturnya mereka, dari body language-nya mereka, saya bisa merasakan bahwa mereka tidak senang dengan Pak Jokowi. Tapi hari ini DPR bangga banget dengan Pak Prabowo. Karena apa? Mereka sepakat sekali 3 uang, kata orang Medan. Sekali 3 uang mereka. Di saat masyarakat lagi kecewa, sakit hati, turun ke jalan dengan meninggalkan segala aktivitasnya, Pak Prabowo memberikan bintang mahakarya sama pejabat-pejabat yang nggak kompeten sama sekali. Apa sih yang udah dilakukan mereka sampai memberikan bintang mahakarya? Aneh nggak tuh? Dan kekecewaan Pak Jokowi hari ini tentang ketidakjelasan ijazahnya juga dinikmati sama Prabowo hari ini, Bang. Apa sih susahnya sama Prabowo mengatakan kepada penegak hukum itu supaya segera diselesaikan? Tapi Sakit hati, Bang. Aku aja sakit hati, kayak mana Pak Jokowi nggak sakit hati, Bang? Ibu menilai Pak Prabowo menikmati. Menikmati banget keadaan ini. Menikmati banget, Bang. Jadi seakan-akan dulu dia pernah dicopot pangkostratnya. Kok kayaknya dia nggak berterima kasih sama orang yang meletakkan kembali, mengembalikan kembali marwah itu. Bahkan ditambah bintangnya. Malah ditambah bintangnya. Tapi sekarang apa, Bang? Aku minta Prabowo pro rakyat aja. Itu aja yang aku minta. Dan Pak Jokowi juga harapannya pasti seperti itu. Kalau Pak Jokowi merasa Pak Prabowo baik-baik aja, hubungannya dengan Pak Prabowo gimana? Tidak seperti yang Ibu rasakan bahwa Pak Jokowi dikhianati. Seorang negarawan dia tidak akan mengatakan ini, Bang. Tidak akan mengatakan ini. Jadi sewaktu amnesti abolisi pun kita hormati, kita hargai. Negarawan, Bang. Tapi secara hati kecil aku yakin Pak Jokowi sakit hati. Terluka banget atas sikap Prabowo. Sikap itu amnesti abolisi itu, Bang, kepada koruptor, Bang. Masuk akal nggak ya? Masuk akal banget lah. Kalau aku masuk akal banget itu. Aku yang gimana ya, yang memang nggak punya orientasi apa-apa, Bang. Nggak tahu kalau orang yang punya orientasi apa-apa. Mungkin kalau orang udah punya orientasi, Pak Prabowo kasih jabatan, ya dia bilang hargai, hormati. Pasti dia ngomong gitu, Bang. Kayak seseorang yang pernah telepon aku malam-malam. Bisa diam nggak, Bu Mulati, katanya. Lantas kira-kira sebenarnya menurut Bu Mulahati hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu saat ini ya seperti apa? Saat ini renggangkah, berdramaturgikah, berpura-pura baik di depan publik pada sebenarnya tidak sedang dalam keadaan baik-baik, atau sebenarnya memang tetap dalam koridornya yang semestinya? Kalau menurut aku ini hanya dalam koridor aja, Bang. Tapi kalau di dalam perasaan Pak Jokowi sakit hati banget. Tapi Pak Jokowi itu kan memang orangnya legowo, Bang. Siapapun nyakitin dia pernah dibalasnya, Bang? Nggak pernah dibalasnya, Bang. Pernah ada orang ngatain dia, dibilangnya dasmu. Nggak pernah, Bang. Nggak pernah. Siapapun yang ngatain dia nggak pernah. Kepalamu. Nggak ada pernah, Bang. Sejarahnya nggak pernah keluar dari mulutnya yang kayak gitu. Dia kebanyakan diam. Karena diamnya itu, Bang, kita masyarakat ngerasa apa sih? Dan ada juga orang yang membilang inilah yang membuat cinta buta pendukung termul karena diamnya Gibran dan dia. Kebalik, justru karena diamnya Pak Jokowi dan Mas Gibran hari ini, kecintaan rakyat itu semakin dalam. Nggak dibalas apapun. Padahal sebenarnya terluka. Sakit kali itu, Bang. Kalau orang Medan udah nggak tahu lagi gimana bilangnya itu, Bang. Tapi Bobby hari ini pun ngikutin, Bang. Gimana maksudnya Bobby ngikutin? Ngikutin gayanya Pak Jokowi. Diam. Untuk legowo. Banyakan diam. Untuk ya lebih banyak tunjukin aja kerja. Nggak perlu dijawab-jawab yang seperti. Saya juga ada mau menambahkan persepsi saya ya. Kita tahu demo kemarin begitu besar, kita prihatin ya, kita menghimbau jangan rusuh, jangan demo seperti itu karena sudah melenceng dari tujuan awalnya, malah penjarahan ya. Tetapi saya mau menambahkan sedikit persepsi ya, untuk memperluas pandangan aja gitu ya. Saya yakin di era Pak Jokowi demo seperti kemarin itu nggak mungkin terjadi, mustahil. Kenapa? Karena masyarakat mayoritas, silent majority itu loyal kepada Pak Jokowi. Makanya zaman dulu ketika Pak mahasiswa demo, itu lawannya rakyat sendiri. Jangan ganggu-ganggu pemerintah Pak Jokowi, kami yang maju. Pasang badan rakyat. Hari ini kemarin saya nggak dengar dari netizen yang sering paling vokal pun mendukung 02, saya tidak mendengar. Karena saya melihatnya ini seperti ucapan Profesor Mahfud, sudah akumulatif ya, mulai dari
amnesti abolisi Tom Lembong Hasto, memberi penghargaan pada Bahlil Puan, dan orang yang sudah diponis korupsi di masa demo, merampas tanah, memblokir rekening. Jadi tidak ada yang pro rakyat sejauh ini secara signifikan ya, kebijakan pemerintah. Mungkin ini menurut saya membuat rakyat itu tidak loyal ya. Saya melihatnya malah Pak Prabowo sangat takut sekali berkonfrontasi misalnya dengan PDIP. Apa sih yang ditakuti kalau selama bersama dengan rakyat? Ini kan harusnya ditanamkan ya, jangan langsung lupa siapa yang memenangkan dia itu silent majority, rakyat ya. Nah ini yang saya bilang, sepertinya ada kekecewaan di situ sehingga tidak loyal masyarakat itu ke Pak Prabowo. Beda dengan Pak Jokowi ya, loyalitas itu harus dibangun, makanya dekat dengan rakyat, kunjungi rakyat, sering belusukan, itu masyarakat jadi loyal. Loyalitasnya tinggi, mustahil mudah diprovokasi, pasti sulit, karena dia merasa saya harus setia, saya harus ikut kemanapun orang ini, apapun kebijakannya. Nah, tapi kalau tidak loyal, ya mau pidato berapi-api juga dianggap angin lalu ya. Begitu teman-teman, pandangan saya, bisa saja salah, tapi itu pandangan saya. Pertama, beliau menghadapi fakta bahwa ada RUU tentang KPK. Kami berpendapat keliru isi dari RUU KPK yang intinya melemahkan KPK. Tidak ada instansi dari pemerintah sejak proklamasi yang berhasil seperti KPK. Ketua Mahkamah Konstitusi ditangkap, Ketua DPD, Dewan Perwakilan Daerah, DPR, Ketua Partai, macam-macam. Itu dilakukan oleh KPK terhadap oknum-oknum partai politik yang hanya KPK berani berbuat. Karena itu, setiap usaha memperlemah KPK kami anggap melawan garis kebijakan Presiden yang ingin membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Jadi persoalannya adalah isi dari Perpu melemahkan KPK. Isi dari undang-undang, revisi. Revisi itu yang kita tentang. Kalau KPK berhasil sehingga memberantas korupsi, mengapa diperlemah? Mengapa diangkat Dewan Penasehat? Mengapa? Oke. Presiden menangkap, ketika berbicara Presiden menangkap kekhawatiran itu. Dia menangkap. Jadi langsung beliau berkata, soal saya adalah semua partai mendukung RUU KPK itu. Jadi saya menangkap beliau itu berdiri sendiri. Partai pendukung beliau yang memilih beliau omong kosong, tidak ada mendukung KPK. Kalau betul partai pendukung Presiden Jokowi ingin membantu supaya Jokowi berhasil, kenapa menyetujui RUU yang memperlemah KPK? Itu teman-teman argumentasi dari Profesor Emil Salim ya. Dan saya coba teman-teman ya searching di medsos berapa kali Pak Jokowi itu meminta disahkan undang-undang perampasan aset ya. Coba ada nggak pemimpin atau presiden hari ini berpidato seperti Pak Jokowi, langsung sahkan saja undang-undang perampasan aset. Pak Jokowi saya tahu dia tidak takut dimusuhi siapapun, bahkan untuk tidak bertemu Bu Megawati pun dia nggak takut. Ya dia nggak ada takutnya, sekalipun harus mengorbankan posisinya di PDIP dia nggak takut. Kalau dia takut, wah nyaman sekali hidupnya, tapi dia nggak takut ya teman-teman. Itulah luar biasanya Jokowi ya teman-teman ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.